Kelurahan Gunung Sari ini cukup berbeda ya, karena di wilayah perkotaan tapi masih ada dataran tinggi dan dataran rendah, di mana status sosial dari masyarakatnya juga berbeda-beda, dibagi dari status sosialnya dari warga perumahan, terus ada juga di wilayah perkampungan. Kita berbatasan langsung sisi utaranya itu dengan Kelurahan Pakis, masuk dari Kecamatan Sawahan gitu. Terus yang di sisi selatan itu berbatasan dengan wilayah Kelurahan Kara, Pagesangan dengan Kecamatan Jambangan. Kalau yang di utaranya itu daerah Wiyung, berbatasan langsung dengan Wiyung dan kecamatannya yaitu Kecamatan Wiyung. Kelurahannya juga ada sebagian dari Jajabunga. Terus yang sisi timurnya itu dengan Kelurahan Sawunggaling di Kecamatan Wonokromo. Nama saya Roy Abdillah. Jabatan saya di Kelurahan Gunung Sari ini adalah sebagai sekretaris Kelurahan Gunung Sari. Ya, alhamdulillah di wilayah Kelurahan Gunung Sari ini sangat berprestasi. Yang pertama, untuk tahun 2022 kita Kelurahan Gunung Sari mendapatkan apresiasi, yaitu masuk di dalam kategori Kelurahan Berseri tingkat pertama Provinsi Jawa Timur. Dan yang kedua, kebetulan sekali tahun 2022 juga di daerah pemukiman itu sendiri itu mendapatkan apresiasi. Yang pertama adalah masuk besar, ada satu RW itu masuk 75 besar lomba Surabaya Smart City, yang mana lomba Surabaya Smart City ini adalah mencerdaskan terkait dengan mereka memahami terkait dengan lingkungan itu sendiri, penataan lingkungan, pengelolaan sampah, UMKM, yang mana outputnya ini adalah kalau terkait dengan UMKM, dengan berkembangnya UMKM di wilayah itu bisa harapan kami adalah bisa menurunkan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau warga miskin. Dan yang kedua terkait dengan pengelolaan sampah itu sendiri, yang mana outputnya adalah yang pertama adalah meminimalisir terkait dengan pembuangan sampah sampai dengan di tempat pembuangan akhir, sehingga diupayakan melalui media-media yang edukasi, yaitu pemanfaatan biopori, yang adanya bank sampah, yang kemudian dengan adanya pembuatan ekoenzim dan lain-lain. Selain itu, kami memiliki data mengenai salah satu RW yang ada di Kelurahan Gunung Sari, yaitu RW 2, di mana RW 2 memiliki luas wilayah sekitar 4,84 hektar dan dihuni oleh sekitar 1.726 jiwa penduduk. Batas wilayah RW 2 diantaranya yaitu RW 7 di sebelah utara, RW 1 di sebelah selatan, Kelurahan Sawunggaling di sebelah timur, dan lahan milik PT Patra Jasa di sebelah barat. Di setiap daerah pasti memiliki permasalahannya tersendiri, tak terkecuali dengan Kelurahan Gunung Sari. Di Kelurahan Gunung Sari, terdapat beberapa permasalahan yang muncul, diantaranya adalah masalah pendidikan, kesehatan masyarakat, dan status ekonomi sosial. Ya, kalau permasalahan banyak ya Mbak, jadi macam-macam, ada dari segi pendidikan, terus ada dari kesehatan, dari status ekonomi sosial. Kalau dari pendidikan ini di Kelurahan Gunung Sari masih ada beberapa warga yang putus sekolah. Dan upaya-upaya pemerintah ini membantu apabila putus sekolah itu nanti diikutkan dengan kejar-kejar paket yang ada. Kalau dari segi sosial biasanya memang tentang pekerjaan. Jadi kadang-kadang mereka banyak yang di PHK setelah COVID, sehingga pemerintah kota ini memberikan suatu kegiatan padat karya, di mana warga ini dilatih, tidak hanya dilatih nantinya, tetapi akan diberi suatu pekerjaan, misal kata toko kelontong, terus kopi keliling, terus ada juga pembuatan kafe, bahkan juga ada bikin motor, seperti itu. Di samping itu, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di RW 2, yaitu permasalahan mengenai ekonomi, permasalahan mengenai kesehatan, permasalahan mengenai kebutuhan sehari-hari, dan permasalahan pendidikan. Data dari masalah-masalah tersebut dapat diketahui setelah adanya proses pemetaan yang dilakukan di RW 2. Proses pemetaan dilakukan guna memperoleh data-data yang dibutuhkan. Data-data tersebut didapat dengan melalui 3 tahapan, yaitu pemetaan spasial, pemetaan tematik, dan pemetaan sosial. Pemetaan spasial yang dilakukan di Kelurahan Gunung Sari ini dengan cara plotting rumah, fasum, dan melakukan tracking.
di mana kemudian menghasilkan peta kelurahan secara spesifik dengan batas-batas wilayahnya. Pemetaan tematik dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan geografi secara lebih spesifik. Pemetaan tematik dilakukan beberapa tahap, yaitu tahap pertama, melakukan plotting dan tracking RW. Proses ini dilakukan dengan membagi kelompok di tiap RT-nya dengan tujuan mempersingkat waktu. Tahap kedua yaitu melakukan pembuatan peta hasil dari proses plotting dan tracking yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian, tahap ketiga yaitu presentasi sekaligus validasi peta kepada ketua RT. Proses ini dilakukan oleh setiap kelompok masing-masing RT. Pemetaan sosial dilakukan guna memperoleh dan mengetahui data sosial masyarakat. Pemetaan sosial ini dilakukan di RW 2 dengan melakukan beberapa rangkaian tahapan proses. Tahapan pertama yaitu melakukan briefing untuk sebelum mulai terjun ke lapangan untuk sensus. Tahap kedua yaitu terjun lapangan untuk mencari data sosial dengan cara melakukan sensus rumah tangga. Tahap ketiga yaitu melakukan input data guna mengolah data dan menyatukan data sosial yang telah diperoleh. Tahap keempat yaitu melakukan validasi data guna mencari tahu akan kebenaran data yang telah diperoleh tersebut. Dalam melakukan kegiatan pemetaan tematik di RW 2, kami memperoleh data-data dari permasalahan yang terjadi di RW 2. Pertama, yaitu masalah ekonomi. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat RW 2 yang memiliki pendapatan antara Rp0 sampai Rp500.000, yaitu sebanyak 1099 KK. Kedua, yaitu masalah kesehatan. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa masyarakat RW 2 memiliki jenis penyakit yang cukup bervariasi. Ketiga, yaitu masalah kebutuhan sehari-hari. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa masyarakat RW 2 dinilai kurang mandiri. Hal tersebut karena masyarakat kurang bisa mengolah sumber daya alam yang ada, sehingga pengeluaran untuk biaya belanja pangan sangat banyak, yaitu sebanyak Rp584.556. Keempat, yaitu masalah pendidikan. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat RW 2 adalah tamatan SMA. Sosialisasi bersama Ketua RW dan Ketua RT. Sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan agar Ketua RW beserta Ketua RT paham mengenai data yang telah diolah pada program PPL 1 ini. Peta 3D dibuat dengan tujuan menyajikan informasi kenampakan wilayah dengan jelas, di mana dibuat berdasarkan kontur dan ketinggian yang sama seperti aslinya. Hanya saja ukurannya diperkecil. Peta 3D yang telah dibuat nantinya akan diberikan kepada Kelurahan Gunung Sari. Harapannya memang kalau sesuai dengan tugas pokoknya atau fungsinya panjenengan untuk bertugas di sini memetakan, dengan harapan peta-peta itu, kewilayahan itu atau potensi-potensi apa yang muncul itu bisa bermanfaat tidak hanya di tahun ini tetapi untuk tahun berikutnya, sehingga dalam hal perencanaan, pelaksanaan atau pengawasan pun juga bisa berkesinambungan seperti itu. Kalau misal kata di sini sudah dipetakan, oh ternyata wilayah RW 2 itu seperti ini kondisi sosialnya. Oh bagaimana untuk mengupayakan biar kondisi itu tidak berlarut-larut seperti itu. Jadi ada feedbacknya lah.